Kakakku hilang di kebun apel waktu aku berumur 8 tahun. Tapi aku tahu dia tidak pernah pergi jauh. Dia cuma bersembunyi. Atau, sesuatu menyembunyikannya. Karena sampai hari ini, 12 tahun kemudian, aku masih mendengar suaranya. Dan dia masih memanggilku dengan suara manis seperti dulu. Dita, main yuk. Namaku Dita. Aku sekarang tinggal di Surabaya. Tapi masa kecilku terkubur di sebuah rumah tua di Batu, di ujung kebun apel yang sekarang tak dirawat lagi. Rumah itu kosong. Tapi waktu aku kecil, rumah itu penuh suara tawa, suara sendok di piring, dan suara kakakku, Nadia. Kami tinggal bertiga, aku, Nadia, dan ibu. Ayah bekerja di luar negeri, jarang pulang. Nadia adalah segalanya buatku. Kakak yang suka cerita hantu, suka masak mie malam-malam, suka nyanyiin aku kalau takut tidur sendiri. Sampai pagi itu, Nadia bilang mau petik apel sendiri di kebun belakang. Ibu masak di dapur, aku main boneka di ruang tengah. 5 menit, 10 menit, setengah jam. Nadia tidak kembali. Waktu Nadia hilang, usianya 13 tahun. Sudah kelas 2 SMP. Sudah mulai suka pakai parfum dan menyisir rambut di depan cermin sambil senyum-senyum sendiri. Tapi buatku, dia masih kakak yang paling hangat. Nadia beda dari anak-anak kampung di sekitar rumah. Dia pintar, pendiam, dan sering menulis puisi kecil di buku catatannya. Tapi dia juga suka main ke kebun apel belakang rumah. Biasanya sore-sore sambil ngajak aku ikut. Kami punya pohon favorit, yang batangnya bengkok kayak tangan yang mau melambai. Nadia suka bilang, pohon ini kayak nenek-nenek yang jaga kita dari atas. Aku dulu percaya. Tapi pagi itu, aku ingat sekali. Ibu ngulek bumbu rawon di dapur. Aku duduk di lantai, main karet gelang. Nadia sudah mandi, rambutnya dikuncir 2, pakai baju putih lengan panjang dan celana legging ungu. Dit, aku ke kebun dulu, mau cari apel yang jatuh. Nanti kita bikin rujak ya. Aku hanya mengangguk. Itu terakhir kalinya aku melihat kakakku hidup-hidup. Jam berlalu. Aku mulai resah. Aku tanya ke ibu, Kak Nadia kok belum balik? Ibu diam dan langsung lari ke kebun apel mencari Nadia. Aku lari mengikuti ibu. Aku dan ibu mencari Nadia, kami panggil-panggil. Keliling kebun. Teriak-teriak. Tetangga yang dengar teriakan kami datang, menghampiri kemudian ikut mencari Nadia. Sampai sore, tidak ada jawaban. Sampai malam, tidak ada jejak. Keesokan harinya, polisi datang dan semakin banyak tetangga yang bantu cari. Semua orang bilang mungkin Nadia jatuh ke jurang kecil di balik kebun. Tapi tidak ada bekas tanah longsor, tidak ada jejak kaki, tidak ada sobekan baju, tidak ada satupun tanda. Hilang. Begitu saja, seolah kebun itu menelannya. Beberapa malam setelah itu, aku mulai bermimpi. Dalam mimpi, aku melihat Nadia berdiri di balik pohon yang bengkok. Dia tidak bicara, tapi senyum aneh, seperti ingin bilang sesuatu, tapi tidak boleh. Aku cerita ke ibu. Tapi ibu hanya menatapku lama, lalu peluk aku kencang sekali. Tangisnya pelan, basah di pundakku. Sejak malam itu, ibu tidak pernah bicara soal Nadia lagi. Namanya seakan dihapus dari rumah itu. Tapi aku tahu, Kak Nadia belum pergi, dia cuma bersembunyi di balik sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Dan kadang, waktu aku sendirian di ruang tengah, aku masih mencium wangi parfumnya, bau melati lembut yang selalu dia pakai sebelum ke sekolah. Setelah Nadia hilang, rumah kami seperti ikut tenggelam dalam kesunyian yang panjang. Ibu berubah, tidak bicara banyak, tidak lagi masak beraneka ragam, hanya nasi dan goreng telur, tidak lagi menyalakan radio kesayangannya. Kadang dia duduk di depan jendela menghadap kebun apel, hanya dia menatap, seperti sedang menunggu seseorang keluar dari antara pepohonan itu. Aku sering memperhatikannya dari balik pintu kamar. Sore hari, dia suka berdiri lama di ambang pintu belakang, sambil menggenggam foto Nadia. Dan suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara kursi bergeser di dapur. Aku mengintip diam-diam. Ibu duduk sendirian di meja makan. Di hadapannya, ada 2 piring. Satu berisi nasi dan telur ceplok, satu lagi kosong. Seolah sedang menyuapi seseorang yang tidak bisa kulihat. Makan yang banyak ya kak, jangan nakal. Ia tersenyum pelan ke kursi kosong di sebelahnya.
Senyum yang tidak seperti senyum ibu. Senyum yang dingin. 2 minggu setelah itu, sepulang sekolah, aku mendapati rumah dalam keadaan sunyi. Semua pintu tertutup. Tidak ada suara, tidak ada wangi masakan, tidak ada langkah kaki. Aku panggil, "Bu." Sekali, 2 kali, tak ada jawaban. Aku membuka pintu dapur, dan di sanalah ibu. Menggantung di ambang pintu, dengan tali sprei tua yang dililit di leher, matanya tertutup, rambutnya sebagian menutupi wajah, tubuhnya dia menggantung, setengah berayun pelan. Aku tidak bisa bergerak, kaki rasanya menempel di lantai. Sampai akhirnya aku berteriak. Teriakanku mengoyak seisi rumah, mungkin juga seisi kampung, tangisku tumpah, tubuhku gemetar, tak lama kemudian, tetangga mulai berdatangan. Ibu Rina dari depan rumah menubrukku dan memelukku erat. Pak Darto langsung ke dapur dan memalingkan wajah. Seorang tetangga lain segera menutup tubuh ibu dengan kain putih. "Sabar ya Dit, sabar ya nak." Polisi datang, ambulans menyusul, rumah kami dipenuhi orang. Di meja makan, aku melihat selembar kertas kecil, surat dari ibu. Tulisan tangannya cepat dan miring, bekas air mata menodai sebagian hurufnya. "Dita, jangan takut, ibu hanya nyusul Nadia, tapi kamu jangan ikut. Kalau Nadia memanggilmu dari kebun, jangan pernah jawab, jangan sekalipun. Ibu sayang kamu, jangan pulang ke rumah ini lagi. Maafkan ibu." Sore harinya, keluarga besar datang dari Surabaya. Bibi dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah. Ayah tak pulang, mereka bilang dia masih bekerja di luar negeri dan belum bisa mendapatkan izin cuti. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi saat itu, aku bahkan tak punya tenaga untuk marah. 7 hari kemudian, hujan deras mengguyur batu. Rumah kami sudah mulai sunyi. Bau bunga Kamboja dan dupa yang kemarin-kemarin menyelimuti rumah, kini diganti dengan bau tembok basah dan debu. Nenek yang selalu menemaniku, mengajakku pulang ke Surabaya. "Kita pulang ke Surabaya Yanduk. Kamu sekolah di sana, nenek jaga kamu, bapakmu nanti nyusul kalau sudah bisa pulang." Aku diam, kupeluk tas ranselku sambil menatap pintu belakang rumah. Hujan turun pelan, kabut mulai naik dari kebun. Dan di antara batang pohon apel yang jauh di sana, aku merasa ada yang melihatku. Nadia masih pakai baju putih, masih berdiri diam, masih dengan senyumnya. Aku kembali ke rumah itu 12 tahun kemudian. Usiaku 20 tahun, kuliah di Surabaya, tinggal di kos yang dekat dengan kampusku. Selama bertahun-tahun, aku berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya trauma masa kecil. Kehilangan kakak, ditinggal ibu, dan ayah yang tak pernah benar-benar hadir. Tapi malam-malamku selalu sama. Mimpi tentang Nadia, wangi melati dari arah jendela, dan aroma nasi dan telur goreng yang muncul setiap pukul 1 dini hari. Akhirnya, pada suatu akhir pekan, aku naik bus menuju Batu, sendiri, tanpa bilang siapa-siapa. Langit Batu mendung sejak pagi. Udara basah dan dingin menggigit kulit saat aku berjalan menyusuri gang sempit menuju rumah lamaku. Jarak dari losmen ke rumah hanya sekitar 15 menit, tapi setiap langkah terasa berat, seperti ditarik oleh kenangan yang belum selesai. Rumah itu masih berdiri, walau sekarat. Temboknya mengelupas, kusen pintu kusam dan berjamur, pagar besinya dipenuhi karat. Semak liar menjalar ke teras, seperti mencoba menelan bangunan itu seluruhnya. Aku membuka gembok pagar dengan kunci tua yang sejak kecil tak pernah kulepas. Aneh rasanya, benda kecil itu masih pas di tangan. Pintu depan terkunci, kunci berderit saat kumasukkan, klik, dan pintu terbuka perlahan. Aroma debu, kayu lapuk, dan kegelapan menyambutku. Senter dari ponsel menyinari lorong gelap. Dinding bernoda, lantai penuh debu, kipas angin tua tergantung mati di langit-langit. Semua masih seperti dulu. Kursi tua di ruang tamu, foto keluarga kami, berdebu, retak di ujung bingkai. Di kamar Nadia, boneka beruangnya masih teronggok, basah dan lembab, matanya hilang sebelah. Bantalnya keras dan berjamur. Tak ada yang menyentuh rumah ini sejak kami pergi. Aku hendak keluar ketika mencium aroma yang aneh. Nasi hangat, telur goreng, kecap manis. Langkahku berhenti, aroma itu terlalu akrab, terlalu nyata.
Aku menyusuri ruang tengah ke dapur, yang belum kubuka sejak tadi. Dan di atas meja kayu lapuk yang tertutup debu, ada sepiring nasi dan telur ceplok. Mengepul, tidak berdebu, masih hangat. Sepertinya aku berhalusinasi, tapi itu tampak nyata. Di sebelah piring itu ada selembar kertas kecil bertuliskan, "Main yuk." Tanganku gemetar, aku mundur perlahan, ponselku berkedip, baterai tinggal 10%. Tiba-tiba terdengar suara kecil dari arah pintu belakang. Samar, seperti dari kebun apel belakang rumah. "Dita, ayo main kayak dulu." Aku berbalik cepat dan lari keluar rumah. Langit masih kelabu, aku tak menoleh ke belakang, nafasku terengah sampai kembali ke losmen. Dan malam itu, aku tidak bisa tidur. Kepalaku dipenuhi pertanyaan. Kenapa aroma itu muncul? Siapa yang menulis pesan itu? Besoknya, aku kembali ke rumah itu, siang hari. Hanya sebentar, tapi tak ada lagi piring, tak ada aroma nasi. Namun di kamar Nadia, aku melihat sesuatu yang tak kulihat kemarin. Sepotong pita rambut berwarna merah, yang dulu sering ia pakai, bersih, tergeletak di atas bantal. Sebelum pulang ke Surabaya, aku menyisihkan satu hari untuk menelusuri hal yang lebih nyata. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Nadia dan pada ibu. Pagi itu, aku pergi ke kelurahan tempat keluargaku dulu tercatat. Petugas ramah, tapi data yang kutemukan minim, hanya ada catatan surat pindah ayah ke Surabaya setelah kejadian. Tidak ada dokumen resmi tentang laporan orang hilang atas nama Nadia. Kalau laporan hilang, biasanya langsung ke Polsek Mbak, kata petugas. Aku mengangguk dan berpindah. Di polsek terdekat, aku mengajukan pencarian arsip, petugas tua di bagian administrasi menggeleng pelan. Tahun itu, banyak data rusak gara-gara banjir, arsip digital baru mulai beberapa tahun setelahnya. Aku tidak puas. Dari situ, aku naik ojek ke RSUD tempat ibu dulu dibawa setelah ditemukan. Seorang suster tua mengenal nama ibu, dan membantuku mencari file lama. Catatannya hanya satu halaman. Korban ditemukan meninggal oleh warga. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan luar, tidak ada autopsi lanjutan. Diduga bunuh diri. Dari pencarian yang kulakukan semua janggal, tidak ada catatan lanjutan, tidak disebut soal anak hilang, seolah semuanya dipadamkan. Aku duduk lama di halte depan rumah sakit. Angin sore batu lembut, tapi pikiranku dingin. Sebelum kembali ke losmen, aku menyempatkan diri satu kali terakhir berdiri di depan rumah. Matahari hampir terbenam. Cahaya jingga menyinari kaca jendela di kamar Nadia. Dan aku melihat bayangan. Seperti seorang anak kecil berdiri di balik tirai tipis. Aku melangkah ke teras, entah dengan dorongan apa, aku masuk sebentar ke kamar ibu. Ruangan itu dulu terasa hangat, kini dingin, kosong dan berdebu. Di laci meja rias ibu, terselip buku kecil bersampul coklat lusuh. Buku harian. Aku membuka halaman pertamanya, tulisan tangan ibu, rapi, tapi penuh tekanan. 23 Mei 2013. Nadia bicara sendiri lagi. Katanya diajak main sama teman di kebun apel. Aku pikir itu imajinasi biasa, tapi dia terus bilang teman di kebun apel bisa jalan di dinding. 27 Mei 2013. Pagi-pagi, aku lihat Nadia berdiri di kebun. Diam, matanya kosong. Aku panggil 3 kali, dia tidak menoleh. Seperti kesurupan. 30 Mei 2013. Nadia hilang, polisi tidak menemukan apa-apa. Tidak ada jejak. Seakan dia ditelan bumi, aku tidak kuat kehilangan dia, duniaku runtuh seketika. Semua menyalahkanku tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin dia kembali, tapi aku tahu, sesuatu dari kebun itu mengambilnya. 3 Juni 2013. Aku sering dengar suara Nadia memanggilku dari kamar, tapi kamar kosong. 7 Juni 2013. Kalau suatu hari Dita membaca ini, maafkan ibu. Jangan pernah percaya kalau rumah itu benar-benar kosong. Jangan balik, nak. Jangan cari Nadia. Dia sudah bukan Nadia lagi. Tanganku gemetar saat menutup buku itu. Aku keluar dan berdiri sebentar di halaman. Langit mulai redup. Aku berbalik dan pergi. Sekarang, aku di Surabaya. Hidupku kembali ke rutinitas. Tapi kadang, saat aku memasak telur goreng, dan nasi baru matang,
Aku mencium aroma yang terlalu akrab. Dan di kaca dapur, seolah ada bayangan kecil, rambut dikuncir dua, memandangku dari luar jendela. Menunggu aku menjawab. Seperti dulu.